Selesai, haleluya, haleluya, haleluya. Udah lebih tenang, pendeta yang mengatakan, sekarang saya tidak mau berkhotbah lagi, karena Roh Kudus baru melawat kita. Udah nyanyi-nyanyi sepanjang setengah jam. Setelah itu dia tutup doa, kemudian kita bisa pulang. Saya nggak ngerti ini apa ya. Saya catat khotbah baru seperempat berhenti karena ada perempuan tiba-tiba teriak. Sekarang banyak orang mulai memikirkan tema tentang teologi reform, ajaran reform, ibadah karismatik. Nah ini namanya reform karismatik. Singkatannya terkenal kan, rematik gitu ya. Nah ini yang tidak ada di dalam ibadah palsu. Maka cara paling bagus bagi setan untuk menghancurkan orang Kristen adalah hancurkan ibadahnya. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Gitu ya. Di mata siapa? Di mata dirimu. Saudara, kalau perkataan ini terus dikatakan, orang nggak berubah. I am precious? Yes. Tapi saya bodoh, di sekolah pelajaran nggak bagus-bagus. Nggak apa-apa, kita terima kamu apa adanya. Tapi saya suka nakal, nggak apa-apa, kita terima kamu apa adanya. Tapi saya nggak sehat hidupnya, nggak apa-apa, kita terima kamu apa adanya. Ini nggak benar. Cinta yang sejati menginginkan perubahan pada orang yang hidupnya nggak beres. Kalau ada orang mengatakan, saya gagal di sekolah. Gimana ya saya gagal di sekolah? Jangan bilang saya terima kamu. Tapi katakan berjuang dong. Masa gagal di sekolah diam-diam aja? Tapi saya gagal mau gimana? Ya berjuang lagi. Ada niatkah? Coba pikir cara belajar. Coba rendah hati, tanya-tanya teman. Coba konsentrasi. Berikan persentase waktu lebih banyak untuk belajar. Nah ini nasihat yang baik yang harusnya diberikan. Nah tapi ketika manusia melihat kembali kepada diri, you are special, you are something special, you are very precious. Akhirnya kita hancur karena bukan itu yang bikin kita muncul sebagai manusia. Yang bikin kita manusia adalah perasaan bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan rela dijadikan sumber bergantung. Nah ini yang tidak ada di dalam ibadah palsu. Maka cara paling bagus bagi setan untuk menghancurkan orang Kristen adalah hancurkan ibadahnya. Bagaimana ibadah dihancurkan? Dengan bikin ibadah yang mirip. Mirip apa? Mirip gereja. Saudara tahu yang paling mirip gereja itu apa? Gereja. Gereja kok mirip gereja? Kan gereja-gereja. Gereja yang bukan gereja, tapi bilang dirinya gereja. Itu yang paling mirip gereja. Nah maka saudara mesti cari tahu, GRI Karawaci gereja beneran atau bukan? Siapa yang bilang bukan, angkat tangan. GRI Karawaci gereja beneran? Iya Pak. Kenapa? Ada pengakuan iman, ada tradisi teologi yang jelas, ada hamba Tuhan yang melayani sakramen dan firman, dan ada persekutuan, ada penginjilan, ada pengajaran. Oke, ini gereja yang benar. Lalu bagaimana iblis bikin gereja yang nggak benar? Dia bikin gereja yang mirip, tapi mempreteli hal-hal yang penting tanpa disadari. Waktu hal penting sudah dilepas pelan-pelan, tapi belum disadari. Akhirnya gereja tetap kelihatan sebagai gereja. Sekarang banyak orang mengatakan, Pak, yang paling penting di dalam gereja adalah pengajaran. Betul atau tidak? Saya akan mengatakan, pengajaran penting, tapi tidak perlu tambahkan paling di dalamnya. Karena kalau bilang paling penting ada bahaya. Kalau ajaran dianggap paling penting, jangan-jangan hal lain dianggap kurang penting. Jangan-jangan ibadah dan caranya dianggap kurang penting. Sekarang banyak orang mulai memikirkan tema tentang teologi reform, ajaran reform, ibadah karismatik. Nah ini namanya reform karismatik. Singkatannya terkenal kan, rematik gitu ya. Reform karismatik. Kenapa reform karismatik? Karena kan memang reform ajarannya benar. Sayangnya ibadahnya kurang hidup. Oh kenapa ibadah kurang hidup? By the way, ibadah hidup itu apa? Ya ibadah yang dilayani oleh orang yang hidup. Setahu saya semua pelayan GRI Karawaci hidup. Karena kalau sudah nggak hidup nggak bisa melayani. Tapi mereka mengatakan berikan ibadah yang hidup. Apa sih hidup itu? Kadang-kadang orang salah menafsirkan hidup, tulisannya HIDUP. Tapi yang masuk di dalam otak dan hati adalah entertainment. Hidup sama dengan entertainment. Jadi mulut bilang hidup, hati mengatakan entertainment. Pak, cobalah bikin ibadah yang menghibur. Cobalah bikin ibadah yang membuat saya merasa nyaman dan diterima.
tapi penerimaan apa yang engkau merasa nyaman di dalamnya. Saudara, pembentukan kita di luar kadang-kadang mempengaruhi pengertian kita yang harus dirubah di dalam gereja. Kamu merasa diterima di mana? Waktu saya nonton konser, saya diterima. Waktu saya nonton konser, saya senang. Bisa loncat-loncat, bisa teriak, bisa mengekspresikan diri. Kenapa di Reform gak bisa teriak? Boleh kok, ada kadang-kadang waktunya teriak. Misalnya ketika hamba Tuhan mengatakan, semua bilang puji Tuhan, boleh teriak. Nah di situ silakan teriak. Tapi kita ini suruh teriak gak mau teriak, disuruh diem malah mau teriak. Memang natur berdosa dan pemberontak ada pada kita ya. Saya kok gak boleh teriak? Ya mungkin ada saatnya boleh teriak, boleh berseru bagi nama Tuhan. Ini bagian dari ibadah. Tapi lakukan dengan teratur. Jangan waktu pengen teriak mendadak teriak. Saya nggak lupa loh, ada satu kali datang ke persekutuan pemuda waktu saya masih awal bertobat. Waktu awal bertobat mau datang ke berbagai macam gereja. Meskipun setia kepada satu gereja tapi mau cicipi gereja lain kayak apa. Jadi saya jadi church shopping. Waktu saya datang ke satu gereja, pendetanya sedang khotbah, tiba-tiba ada jemaat teriak, Tuhan Yesus Tuhan, amin. Dia teriak. Lalu hamba Tuhan berhenti berkhotbah dan mengatakan, hari ini lawatan Roh Kudus tiba pada kita. Mari kita dengar ibu itu. Saya kaget. Lalu begitu semua dia melihat ibu itu makin teriak, haleluya Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Teriak terus. Lalu pendeta ikut-ikutan, haleluya, haleluya. Yang lain mulai, haleluya, 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 amin, haleluya, haleluya. Saya kebingungan, ini apa ya khotbah? Di tengah khotbah bisa kayak gini. Kemudian setelah berlangsung 5 menit, haleluya, haleluya. Ini haleluya chorus yang palsu. Setelah selesai, haleluya, haleluya, haleluya. Udah lebih tenang, pendeta yang mengatakan, sekarang saya tidak mau berkhotbah lagi. Karena Roh Kudus baru melawat kita. Udah nyanyi-nyanyi sepanjang setengah jam. Setelah itu dia tutup doa. Kemudian kita bisa pulang. Saya nggak ngerti ini apa ya. Saya catat khotbah baru 1/4 berhenti karena ada perempuan tiba-tiba teriak. Kalau di sini saya lagi khotbah ada perempuan tiba-tiba teriak, langsung dipersilakan usher dengan hormat untuk diundang keluar, gitu ya istilah sopannya. Anda diundang keluar sebentar, ada kejutan di luar menanti. Kejutan apa? Mau saya jitak tapi saya nggak berani, gitu ya. Itu mengganggu kok. Paulus ketika didekati seorang ibu dengan roh piton, itu yang bahasa aslinya bilang ada roh piton masuk ya. Ibu ini teriak-teriak, orang ini adalah jalan, orang ini adalah keselamatan. Paulus sudah nggak tahan mengatakan, hei setan keluar. Langsung ibu-ibu itu diam. Jadi yang ada itu setan. Loh kok setan teriak orang ini adalah dari Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Setan kok memuji nama Tuhan? Tidak, itu tidak sedang memuji nama Tuhan. Karena tidak di tempat yang tepat. Saudara bawa pisau kemudian black kulit itu bagus atau enggak? Enggak bagus kalau situasinya bukan lagi bedah. Tapi kalau lagi bedah ya boleh. Kalau dokter bedah sedang bedah lalu saudara lagi di luar tunggu kapan temanku yang lagi dioperasi selesai operasi. Lalu saudara tanya, dok sudah selesai belum? Belum. Kapan dimulai? Saya enggak mau mulai. Loh kenapa? Karena tidak boleh pakai pisau untuk menyayat kulit orang. Loh dok, tapi Anda harus mengoperasi. Jadi ingat tempat. Kalau tidak di tempat yang tepat, nggak bisa. Kalau mengatakan puji Tuhan, tapi tempatnya nggak tepat juga nggak bisa. Kalau tempat di mana jemaat harus dia mendengar, lalu dia teriak-teriak, itu nggak benar. Nah maka saya jadi sadar, iblis sedang mempermainkan kita dengan menjadikan gereja, tanda kutip, menjadi alternatif beribadah. Nah maka saudara, kalau kita mau belajar beribadah, mari belajar beribadah di dalam keutuhan sejarah Kristen. Teman-teman, kita bersyukur ya ada pendeta seperti Pak Jimmy Pardede yang sangat baik dalam penjelasannya. Dikatakan baik karena bukan hanya sekedar itu berlandaskan firman, tapi juga beliau sangat berani menyatakan kebenaran. Sangat terbuka, artinya tidak bermain kata-kata untuk menjaga perasaan orang. Nah, kita teman-teman hidup di zaman perasaan. Saya katakan ini sebagai zaman perasaan, age of feelings ya. Di mana orang seringkali lebih menggunakan perasaannya daripada cara berpikir logisnya, cara berpikir yang masuk akal gitu. Orang cenderung membuang pikiran sehat dan menggunakan feelingsnya. Sebenarnya kalau orang-orang menonton video-video apologetika ya, perdebatan antara Islam Kristen misalnya atau perdebatan antara reform karismatik, orang kalau dia tahu bagaimana menggunakan keduanya dengan baik, perasaan maupun logika, feelings ataupun akal budinya, dia itu nggak akan pernah tersinggung dengan perdebatan-perdebatan yang ada. Bayangkan teman-teman, kalau dalam perdebatan iman Kristen melawan Islam misalnya, terus tiba-tiba orang-orang yang hadir, orang-orang yang pakai perasaan, itu akan kacau. Tapi seringkali memang dalam perdebatan-perdebatan seperti itu yang hadir adalah para akademisi
akademisi ini adalah bukan orang-orang yang nggak pakai perasaan. Nggak ada manusia yang nggak ada perasaan. Semua manusia punya perasaan, ya. Itu naluri kok, naluri manusia itu. Itu bawaan lahir dan nggak bisa hilang, perasaan itu. Entah perasaannya hangat ataupun dingin, tetap ada perasaan. Cuman, para akademisi itu tahu menempatkan diri. Artinya mereka tahu kapan mereka harus bereaksi karena feelingsnya, kapan enggak. Kapan memang dia harus menerima sesuatu, itu lebih kuat dengan akal sehatnya. Nah, banyak orang harusnya menonton video-video saya itu dengan sikap seperti itu. Dengan sudut pandang bahwa oke, ini adalah sebuah argumentasi, saya mendengarkannya, dan memang mungkin ini menyinggung saya, tapi ya saya rugi sendiri kalau tersinggung karena Patrick Smith nggak kenal siapa saya, nggak lihat saya sedang nonton, nggak tahu saya di mana. Patrick Smith hanya mengemukakan sebuah argumentasi, dan saya bodoh kalau saya tersinggung, ya kan? Nah, teman-teman, ini pengantar saja ya untuk react kali ini. Tapi intinya dalam cuplikan khotbah tadi kita melihat bahwa yang diperlukan dalam kekristenan itu bukan cuma sekedar pengajaran dan kita mengatakan liturgi nggak penting, nggak bisa. Nggak ada yang lebih penting dan kurang penting dalam sebuah gereja dari unsur-unsur gereja yang ada. Gereja harus punya pengajaran, gereja harus punya persekutuan, ibadah yang ada liturginya, gereja harus punya yang namanya penginjilan, program-program penginjilan, dan bahkan humas ya, hubungan masyarakat, bagaimana gereja ini tampil di tengah-tengah masyarakat. Di antara semua itu nggak ada yang kurang penting. Cuman masalahnya di gereja-gereja hari ini, ya gereja-gereja palsu seringkali yang muncul mengaku gereja tapi nggak punya pengajaran, nggak peduli pengajaran, dan mendegradasi liturgi yang kudus menjadi sekedar entertainment. Menjadi hal yang bukan pada tempatnya, bukan pada posisinya sebagai ibadah lagi, tapi sebagai hal yang di luar sana. Ya, gereja menjadi tempat orang di-entertain, dihibur, disenangkan. Makanya dibuat program-program yang menghibur, memberikan satu kesenangan bagi jemaat dalam rangka mempertahankan jemaat ini. Tapi bagaimanapun gereja mau membuat isinya sebagai tempat yang sangat menghibur, itu gereja nggak akan bisa mengalahkan dunia punya hiburan. Jadi satu hari nanti pasti gereja akan kosong ketika manusia sudah merasa bosan dengan entertainment di dalam gereja. Merasa ya ini nggak lagi seperti yang gua dapat di luar sana. Di dunia di luar sana banyak sekali hiburan-hiburan yang lebih fantastis, lebih mewah, lebih indah dari apa yang gereja bisa tampilkan. Lebih bebas bahkan. Jadi gereja harus tahu apa perannya. Dan oleh karena kekhususannya itu, oleh karena gereja ini bisa berbeda dari semua yang ada, maka itulah orang akan selalu merasakan keunikannya di dalam beribadah. Ketika ibadah itu teratur, ibadah itu liturgis. Teman-teman, liturgis bukan kata yang duniawi. Liturgis adalah kata yang benar-benar alkitabiah. Ada tatanan, ada keteraturan, ada makna yang mendalam. Itu liturgis. Jadi liturgis bukan cuma sekedar satu tatanan ibadah yang kosong, enggak. Tapi liturgis adalah tatanan yang rapi, tersusun, tapi mengandung makna yang mendalam. Ibadah harus punya liturgi, harus teratur. Ada doa buka, ada pembukaan, tabisan, ada pengakuan dosa. Dan semua itu punya maknanya, punya isinya. Tapi gereja-gereja sekarang mau mengatakan, oh di gereja kami gak ada liturgi. Tapi dia doa buka juga. Dia khotbah juga. Dia nyanyi juga. Ya, semua itu liturgi. Bedanya di gereja-gereja palsu itu dilakukan dengan cara yang tidak teratur. Bergerak seenaknya, tergantung WL pokoknya. Gak tergantung liturgi yang sudah ditata, tapi tergantung perasaan WL. Kalau WL mau balik 10 kali, WL balik 10 kali. WL mau doa sambil nyanyi, silakan. Pengkhotbah juga ketika dia mau khotbah, dia nyanyi, dia doa, terserah dia. Ya kan, dari kacau kan. Nah, harusnya ibadah itu bisa mengatur manusia yang hadir, dan oleh karena itulah kita dilatih untuk menata jiwa kita. Dari lingkungan liturgi yang ada, dari atmosfer di dalam ibadah, kita belajar melihat keteraturan.
Kita belajar melihat kerapian, kita belajar melihat kebersamaan, kita belajar melihat ada orang-orang yang tunduk pada aturan, ya, bukan pada satu orang punya kreativitas di atas mimbar sendiri, enggak, tapi dia tunduk pada aturan traktat yang tertulis. Saudara-saudara, biarlah video ini bisa memberkati dan tetap terus membuat kita menjadi gereja yang sejati. Shalom.